dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz, dan alhamdulillah ketiga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi menjadi suri tauladan bagi kita. Dan kita berharap salawat dan salam kita bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh serta istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas satu tema bertepatan dengan momen Idul Adha 1446 Hijriah di tahun ini yang akan meninggal hitungan hari sepertinya. Makanya kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Untuk Siapa Aku Berkurban. Seperti apa dan bagaimana nanti jelasannya kita akan dengarkan masing-masing dari guru kita. Kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan bahasan Untuk Siapa Aku Berkurban. Dan seperti biasa kita minta untuk yang pertama kesediaan guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyara al-masyayikh yang hadir di studio,
Fadilat Dr. Hidayatullah Ismail hafizahullah, wa Fadilat Dr. Helmi Basri hafizahullah, wa al-akh al-wafi Syekh Rinaldi Amran, dan segenap ikhwah yang bertugas di studio KMTV dan Rabbani 91,1 FM serta media-media lain yang ikut menyiarkan diskusi kita ini. Semoga semuanya dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir amal dan ibadah sebaik-baik yang dia bisa pada hari-hari yang utama ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, khususnya menjelang hari utama, yang paling utama di antara yang utama, yaitu hari Arafah yang diiringi dengan Yaumun Nahr. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan Allah dari kita dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan ini, atas segala taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah juga berkenan menerima amal-amal kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan istiqamah di atas jalannya. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama duduk sebentar saja insyaallah, sama-sama membincangkan suatu syiar min sya'airillah yang selalu dita'zim oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang menta'zim syiar-syiar agama Allah, maka itulah tanda ketakwaan hati. Tema yang kita angkat adalah untuk apa saya berkorban, atau untuk siapa saya berkorban. Karena kurban itu selain syiar, dia juga pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan mau melaksanakan sesuai yang diperintahkan. Karena kalau tidak, jauh daripada diterima korban kita. Oleh sebab itu barangkali perlu kita kembali ke belakang, mengingat-ingat bagaimana asal muasal, sejarah dan kronologi kurban ini disyariatkan. Mudah-mudahan membantu kita untuk semakin melaksanakan dengan penuh cinta, dengan penuh ketaatan, bukan hanya sekedar lepas tanggung jawab atau hanya sekedar ikut meramaikan, tetapi adalah lebih daripada itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah dan daging hewan itu bukan itu yang akan diserahkan kepada Allah, bukan itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kamu. Dan seluruh yang berkaitan dengan kurban selalu dikaitkan dengan ketakwaan, sebab Allah tak terima kecuali dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sebenarnya sederhana, tetapi melaksanakannya sungguh berat sekali bagi sebagian orang. Oleh itu perlu dibahas
untuk saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada majelis ini kita insya Allah akan berbagi. Pada asalnya kurban sudah ada, disyariatkan sejak bumi ini dihuni. Sejak Adam diperintahkan untuk menjadi khalifatullah di sini. Dalam kisah disebutkan bahwasanya yang pertama melaksanakan kurban di atas permukaan bumi ini adalah dua anak Adam. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dan bacakanlah kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah dua orang anak Adam dengan hak. Artinya bukan cerita fiksi, tapi ini adalah cerita fakta dan kenyataan. Ketika keduanya berkorban, fatuqabbila min ahadihima, lalu diterima dari salah satu keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang satu yang lain. Tentu saja biasanya yang ribut-ribut, yang ribet-ribet adalah yang tidak diterima. Yang tenang dan tentram, aman dan nyaman adalah yang diterima. Oleh sebab itu yang tidak diterima kurbannya adalah marah-marah. La aqtulannak. Dia yang tidak diterima, orang yang disalahkan. Lalu dijawab oleh yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak usah marah saudaraku, karena yang diterima itu dari orang yang bertakwa. Wattaqwa, kata Nabi, hahuna, ketakwaan itu di sini, ya, ini di hati. Dan bila hati bersih, bersih amal yang keluar daripadanya. Tapi kalau hati tidak menerima dan dongkol, tentu asal-asalan mengerjakannya. Makanya kita ingat kembali bagaimana keduanya berkorban, Habil dan Qabil. Habil karena dia seorang peternak, maka dia pilih yang paling gemuk dan yang paling sehat, karena hatinya tentram menerima perintah, siap menerima apapun yang Allah takdirkan untuknya. Sedangkan Qabil dari awal sudah mendongkol karena keinginan dan hawanya tidak diikuti. Sebagian kita kadang-kadang ditunjukkan ini kata Allah, ini kata Rasulullah, tidak sesuai dengan hawanya, tidak sesuai dengan keinginan dan kebiasaan yang dilakukan. Pasti mendongkol ketika mendapatkan perintah. Inilah yang terjadi pada Qabil. Akhirnya dia memilih kurban asal-asalan. Disebutkan dalam sejarah oleh para tafsir bahwa dia, karena dia seorang pekebun, maka dicarilah buah-buah yang sembarangan. Kabarnya buah busuk pun masuk. Ya, tidak pun dikorbankan, tidak termakan juga. Tentu saja ini tanda bahwa orang yang asal-asalan, tanda tidak ada ketakwaan. Karena ketakwaan itu definisikan oleh para ulama, di antara Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau adalah seperti orang yang berjalan tanpa alas kaki di tanah yang penuh dengan duri. Tidak mungkin seseorang meletakkan kakinya kecuali pastikan aman. Demikian juga orang dalam kurban ini tidak mungkin melakukan kecuali aman. Dari sisi apa? Bukan dari sisi keinginan, aman dari sisi perintah Allah. Karena ketakwaan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tidak diterima korbannya marah-marah. Ini baru di dunia, ikhwan. Ini baru dunia nih. Padahal yang terlewat kabarnya adalah masalah jodoh. Karena dulu di masa Nabi Adam alaihissalam, karena belum ada orang lain,
mereka boleh di syariat itu waktu itu boleh menikah saudara kandung, tetapi disilang. Karena Allah takdirkan pula dengan hikmahnya setiap anak Nabi Adam lahir selalu kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Akhirnya disilang. Nah, Qabil tidak menerima itu. Menurut cerita, kembarannya lebih cantik daripada kembaran Habil. Memang masalah cantik ini fitnah juga rupanya sih. Tapi sebenarnya yang menjadi patokan seharusnya adalah ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya dia membunuh saudaranya seperti kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang tidak diterima selalu fatal akibatnya. Makanya kenapa selalu terjadi masalah di pelaksanaan kurban kita, terjadi perbantahan, terjadi sebut menyebut, terjadi ghibah selepas pelaksanaan kurban, karena tadi tidak sedikit kulit yang hilang, jarang pula kepala yang tak ketemu, ada pula tulangnya tidak cukup, padahal diperiksa hewannya sebelum disembelih cukup kakinya 4, tapi pas setelah disembelih hilang. Nah, ini akibat daripada apa? Kadang-kadang berkurban hanya karena ikut tren, bukan lillahi tabaraka ta'ala, seperti akan dijelaskan oleh para masyayikh insyaallah tentang hukum dan hikmah-hikmahnya nanti. Kemudian kurban ini dicontohkan lagi dengan contoh yang super dalam sejarah, yaitu tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dimulai ceritanya dari awal cukup panjang. Ya, Ibrahim benar-benar diuji karena cintanya memang cinta yang terpuji. Dia diuji. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ar rajulu hatta yubtala. Seseorang tak mungkin diangkat kecuali diuji dulu. Wa inna hadza lahul bala'ul azim. La bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata-nyata. Wa padainahu bidzibhin azim. Tapi kami ganti setelah dia lulus, diganti dengan sembahan yang sangat besar. Para pendengar, para pemirsa dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam baru dapat anak umur di atas 80. Setelah dapat anak harus diantar jauh-jauh. Diantar jauh-jauh. Bukan kalau seandainya Ibrahim, kamu ke Mekah, anakmu tinggal di Palestina, di Baitul Maqdis, kan ramai orang. Enggak. Anak dan istrinya justru disuruh antar. Dan dia kembali ke tempat pemukiman yang aman di Palestina. Seseorang kalau disuruh menjauh mungkin agak lebih ringan, tapi enggak. Anak dan istri dijauhkan daripadanya. Bukan jarak dekat, sebulan perjalanan. Bukan jarak dekat, tapi sebulan perjalanan. Tapi ketika kalimat yang dilontarkan Allahu amarak, Allah yang perintahkan, qala Allahumma na'am, benar Allah yang perintahkan. Kalau begitu keluar iman dan tawakal yang tak bisa digantikan dengan apapun. Apa kata izan la yudayyi'an Allah, kalau Allah yang perintahkan pasti tidak sia-sia. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini selalu menunggu perintah Allah. Walaupun mereka manusia super cerdas, tapi kecerdasan tidak cukup, sehingga mereka selalu menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kecerdasan ini digunakan untuk memahami, bukan untuk menghakimi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tahu ketika iblis menjadikan kecerdasannya menghakimi perintah Allah, akhirnya dia menjadi orang durhaka, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian setelah anak menanjak remaja, sedang diharapkan, tiba pula yang lebih berat lagi. Ya, kalau andainya Ibrahim, anakmu dibuang ke tempat yang jauh. Ya kalau dulu waktu kecil kan, ketika dia butuh, disuruh dijauhkan. Sekarang, tidak lagi. Disuruh untuk inni ara fil manami anni azbahuka. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku dapat mimpi Nabi itu hak. Aku mesti menyembelihmu. Subhanallah.
Allah sebenarnya tahu Ibrahim tak berubah cintanya. Tetapi Allah ingin melihat buktinya, pembuktian cinta. Apakah Ibrahim masih mendengar perintah Allah atau sekarang sudah anak, pembuangan istri zahirnya, tapi karena perintah Allah tidak ada yang sia-sia, karena perintah Allah tidak ada dosa, karena perintah Allah tidak ada celaan. Buktinya Ibrahim terpuji dalam sejarah, terpuji dalam kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang minta disembelih. Maka anak pun mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Ternyata Allah tidak akan sia-siakan. Akhirnya apa? Sang ibu pun sama. Karena mereka sudah belajar dari ujian-ujian yang Allah berikan. Dan ketika mereka lulus, mereka dapat apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, karena apa? Karena Ibrahim, karena Ismail, karena Hajar mencintai Allah lebih daripada mencintai diri sendiri. Mengutamakan kepentingan dan perintah Allah lebih daripada keinginan dan kebutuhannya sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekarang kenapa Ibrahim bisa melaksanakan yang seberat itu? Dan kenapa kita tidak bisa melaksanakan yang seringan ini? Ibrahim anak satu-satunya. Kita bukan kambing satu-satunya. Ibrahim putra semata wayang. Kita bukan uang yang sehanya itu. Hanya sebagian daripada yang kita miliki. Yang kedua, Ibrahim melaksanakan sesuai perintah. Kenapa kita susah sekali untuk melaksanakan perintah? Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan yang mungkin akan dijelaskan dan diberikan keterangan oleh Abuya kita Dr. Helmi nanti. Seperti biasa beliau ini selalu pakar di bidang fenomena-fenomena pelanggaran di lapangan. Tapi akhirnya Ibrahim alaihissalam lulus. Sampai Allah sendiri mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah menyerah sepenuhnya, lalu Ibrahim telungkupkan sang anaknya supaya tidak bertemu pandangan kasihan ayah dengan pandangan harapan sang anak. Akhirnya Ibrahim menghindari hal tersebut, maka dia pun telungkupkan sang anak. Dan dengan segala keimanan siap untuk mengorbankan sang anak tersebut. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Di saat itu kami panggil dia, hai Ibrahim, an saddaqtar ru'ya. Sesungguhnya engkau telah menjalankan atau telah membenarkan mimpi yang telah atau perintah dalam mimpi yang telah diperintahkan kepadamu. Wa inna hadzal lahul bala'ul mubin. Dan sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar. Wa taraknahu fil akhirin wa salamun ala Ibrahim. Lalu kami jadikan syariat ini kekal di belakangan, yaitu di syariat sang cucunya dari jalur Ismail alaihissalam, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dulu sang datuk Ibrahim dan Ismail diuji dengan kurban yang sangat berat, kayaknya tidak sanggup kita, tidak sanggup orang, tapi dia sanggup, tentu kita pun harus sanggup untuk berkorban dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Barangkali sebagai pembuka saya sampaikan demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh fala ni'mal mustaghfirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Kita akan lanjut mendengarkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, yang kita muliakan sama-sama guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan keluarga mereka, dan Allah berkahi segala aktivitas dan kegiatan dalam dakwah. Seluruh ikhwah yang bertugas di studio, Saudara Ray dan Saudara Adnan, dan seluruh pemirsa KMTV dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah di pagi yang indah ini kita kembali dimudahkan Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang keilmuan kita, bicara tentang agama kita, sehingga ini menjadi kebaikan yang akan menuntun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan kita di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap kepada Allah menerima dan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena sesungguhnya kita belajar adalah untuk menerapkan ilmu itu, dan tidaklah orang berniat belajar untuk diamalkan, tidaklah ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, tidak ada niat untuk mengamalkan, yang akan hadir dalam ilmu itu adalah, yang akan dilahirkan dari ilmu itu adalah kebanggaan dan kesombongan. Oleh itu kita memohon kepada Allah SWT dari hati yang paling dalam, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersamanya pada hari kiamat kelak dan kita mendapatkan syafaatnya serta bisa kita meneguk air di telaganya. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, tadi guru kita Dr. Dasman telah membuka jalan dan mengingatkan kita tentang sebuah sejarah bagaimana awal mula ibadah kurban yang mulia ini. Karena sesungguhnya ibadah kurban bukan hanya sekedar menumbangkan hewan, meneteskan darahnya, tapi ibadah kurban sesungguhnya adalah lambang cinta dan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap tetesan darahnya itu merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala katakan fasalli li rabbika wanhar. Allah menggabungkan dalam ayat ini dua ibadah yang besar, salat dan berkurban. Yang keduanya merupakan ibadah yang agung yang sekaligus merupakan simbol ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kurban juga merupakan bagian daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, yang merupakan ini adalah tingkat yang paling tinggi pengorbanan. Nah, kita hari ini disuruh adalah untuk menyembelih hewan ternak kita, ya, hewan ternak kita, bukan anak kita. Nah, oleh karenanya di dalam pelaksanaan ibadah kurban ada beberapa adab-adab yang mesti kita perhatikan, karena kurban adalah ibadah yang mulia. Kalau kita melihat secara hukum, maka para ulama mengatakan sunnah. Sunnah yang memang dianjurkan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, man wajada sa'atan falam yudahi,
dia punya kemampuan, punya uang, ya kan? Maka dia tidak berkorban. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh mendekati ya musallana. Inilah bedanya. Kalau berkorban, banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Tapi kalau yang satu lagi itu apa tuh saya ini? Itu kan kata orang kalau poligami, banyak orang yang tidak mampu tapi mau. Nah, sekedar ini saja ya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ibadah yang mulia. Sekali lagi merupakan ibadah yang sangat agung insya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan lambang kecintaan kita kepadanya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, perlu kita memiliki landasan di dalam beribadah ketika kita berkurban ini. Nah, tentunya yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah niat. Karena berkorban bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk dipuji dan disanjung, bukan ingin dikatakan kita adalah orang yang paling dermawan gitu. Maka apapun landasan yang kita lakukan, yang kita miliki dalam ibadah apapun, ya termasuklah ibadah kurban ini adalah al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama, hal yang mesti ada pada setiap orang yang berkurban, pada setiap orang yang berkurban lillah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah dibacakan ayatnya oleh guru kita, yang mana daging, darah itu tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai itu adalah ketakwaan kita. Inilah yang harus menjadi dasar utamanya. Nah, siapapun yang berkurban, maka jadikan landasan utamanya adalah keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa landasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ya wajah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan ini. Maka ketika niat ini tidak benar, maka akan berakibat fatal dari ibadahnya itu sendiri. Karena ibadah yang tidak lillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tahu di dalam beribadah, maka ada dua hal yang mesti kita jaga. Yang pertama, ikhlaskan niat lillah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan harus mengikuti contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama. Ikhlaskan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah mencari hewan yang sempurna. Ya, makanya Nabi SAW ya adalah orang yang paling ikhlas di dalam beribadah. Yang kedua, Nabi telah menyembelih hewan korbannya bikabsyaini amlahaini akranaini. Nabi SAW memilih ya kabsya yang putih kemudian bertanduk. Ya, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita cari. Carilah hewan yang sempurna, yang tidak cacat, ya, yang tidak cacat, ya. Nah, cacat ini kan ada penjelasannya. Cacat yang menyebabkan tidak sahnya kurban itu ada 4, ya Ustaz ya. Pertama, dia adalah buta, yang butanya sangat jelas. Yang kedua adalah pincang, dan pincangnya juga sangat jelas. Yang ketiga sakit, ya, dan sakitnya memang nampak, ya. Yang ketiga adalah yang kurus, yang tidak ada lagi sumsumnya, ini tidak ada lagi dagingnya. Ini cacat yang memang menyebabkan tidak sahnya untuk berkorban. Nah, ada yang cacat tapi tidak membatalkan atau tidak membuat ibadah korban kita tidak sah. Di antaranya adalah patah tanduknya Ustaz Ilmi, ya. Artinya telinga hilang separuh atau terpotong. Nah, ini cacat yang memang makruh, ya, bahwa tidak sempurna ibadah kurban kita. Maka carilah hewan-hewan ternak yang memang sempurna. Hewan-hewan ternak yang memang sempurna, gemuk, kemudian berisi, ya, sehingga daging yang kita dapatkan nanti setelah kita sembelih bisa kita manfaatkan. Yang pertama, dimakan oleh kita orang yang berkurban. Yang kedua, bisa dihadiahkan kepada karib kerabat, kepada sahabat, kepada tetangga, orang-orang yang kita ingin kuatkan hubungan silaturahim kita. Dan yang ketiga, bisa kita berikan kepada orang-orang miskin yang bisa untuk menutupi kebutuhan mereka. Terkadang subhanallah ikhwatul kiram,
di dalam ibadah kurban ini, orang-orang yang miskin ya itu tidaklah makan daging kecuali mungkin di musim-musim ibadah kurban ini. Kan tak mampu untuk memberi daging ya. Daging sekarang 1 kilo 140 145 kan. Dan itu sangat berat bagi sebagian orang. Ya, saat inilah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin, orang-orang fuqara yang mereka tidak pernah mencicipi daging selama beberapa bulan ya. Bahkan mungkin 1 tahun itu tidak mencicipinya kecuali di masa-masa yang di masa-masa ibadah kurban ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, setelah niat maka kita harus landaskan bahwa kita harus mencari ya hewan yang sempurna, hewan yang sempurna ya. Lalu kemudian yang ketiga, setelah kita memahami bahwa yang kita cari hewan yang sempurna, maka jadikan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah tabaraka wa taala. Maka berkorban adalah ibadah yang merupakan sya'iratun azimah ya, bahwa dia merupakan syiar yang agung di dalam agama kita. Ya, silakan kita ya sekali setahun kita berkorban, kita keluarkan dari kelebihan rezeki kita, lalu kita cari hewan yang paling bagus untuk kita korbankan. Adapun hewan yang kita korbankan ya mungkin sudah sedikit mengulang saja, adalah min bahimatil an'am. Yang pertama adalah onta. Ya, onta yang mana minimal usianya itu adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Dan onta bisa berlaku untuk 10 orang ya. Lalu kemudian setelahnya sapi, sama dengan kerbau, minimal usianya 2 tahun. Nah, dan ini bisa untuk 7 orang ya di dalam 1 ekor sapi atau kerbau tersebut. Kemudian setelahnya kambing atau domba. Nah, kambing dengan usia minimal 1 tahun, adapun domba minimal usia 6 bulan. Nah, silakan kepada para pedagang ya untuk jujur ya, saudara ya, untuk jujur. Terkadang para pedagang ini nggak mikirkan, yang penting uang dapat ya. Maka amanah ini harus dijaga ya. Para pedagang hewan ternak ini hendaklah jujur ya. Bayangkan itu setiap tahun kurban ya kan. Terkadang belum lagi nampak secara tanda-tanda ya, misalnya usianya lengkap, sudah dianggap mungkin karena badannya besar ya, bonsor, maka dianggap sudah sampai. Maka oleh karenanya ikhwatul kiram, para pedagang hendaklah mencari ya, atau di tanggal hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Maka siapa yang menyembelih ya sebelum tanggal itu, maka dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih setelah salat Id dan di hari-hari tasyrik, maka sungguh dia telah menyempurnakan ibadah korbannya. Nah, oleh karenanya ini mungkin besok di hari Jumat ini. Nah, kebiasaan di hari Jumat ini para panitia masjid ya menunda 1 hari, mungkin di hari tasyrik di tanggal 11 dari Sabtu. Ya, Sabtu, Ahad dan Senin ya. Ya silakan ya untuk disembelih di tanggal-tanggal itu. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram rahimakumullah, ini adalah ibadah, dan ibadah kurban itu adalah telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya, waktu penyembelihannya ya. Kemudian adab-adab yang harus juga diperhatikan di saat kita menyembelih. Tak jarang orang ini, masya Allah, hari ini banyak dengan cara-cara yang barangkali karena kecanggihan teknologi ya macam-macam. Maka sebaiknya yang menyembelih adalah orang yang berkorban jika dia mampu. Kalau tidak, maka diserahkan kepada yang ahli di bidangnya. Yang kedua tentunya dengan menajamkan ya benda yang akan digunakan untuk menyembelih. Pisaunya ditajamkan sehingga, ini adalah pesan Nabi SAW. Pertama adalah hendaklah waliyuhidda syifratahu, ya kan, tajamkan pisaunya. Yang kedua, buat hewan ternaknya nyaman. Yang kedua, ketika kita di saat kita mengasah pisau, jangan di depan hewan ternak. Ya, jangan mentang dia hebat mengasah pisau kan jangan asah di belakang. Allah ya
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beradab, bukan hanya kepada sesama kita tapi kepada hewan yang akan kita sembelih itu sendiri. Makanya seluruh apa yang Allah ciptakan termasuk hewan ternak adalah sebagai nikmat bagi kita. Ya, Allah berikan, Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan itu semua adalah sebagai nikmat untuk kita manusia ini. Ya, kita bisa sembelih hewan ternak. Maka sembelihlah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya bertakbir. Di hari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sebetulnya dia ada takbir mutlak, di mana kita menghidupkan syiar-syiar takbir di hari itu, dan kita sama-sama memperbanyaknya. Ya, maka yang berkorban kemudian hendaklah menyembelihnya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka diserahkan kepada orang. Dan alat yang digunakan ya bukan kuku ataupun tulang, tapi memang alat pisau yang memang telah disediakan dan telah disiapkan untuk menyembelih sehingga hewan ternaknya mati dengan baik, ya. Dan tidak menyembelih dengan mematahkan ya, lehernya, enggak. Ya, tapi dengan pisau yang telah disediakan untuk menyembelihnya. Lalu kemudian ya Nabi SAW membaringkan hewan ternaknya ke arah lambung sebelah kiri, ya. Dan kemudian Nabi SAW meletakkan kakinya di arah kepala hewan ternak tersebut, kemudian dengan baca bismillah maka dia menyembelih hewan tersebut. Adab-adab ini bisa dipelajari. Nah, siapapun yang menjadi orang eksekutor nanti di hari itu, maka harus perhatikan, belajarlah ya dengan cara seperti apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah mulia ini, bagaimana dia menyembelih dan bagaimana cara menyembelih. Itu telah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan adab-adabnya juga harus kita perhatikan. Nah, terkait dengan waktu, kemudian orang yang menyembelih juga sekali lagi memiliki adab-adab yang mesti kita ulang-ulang, ya, sehingga pada hari itu betul-betul ya, ibadah kurban ini berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan daging sudah kita sampaikan tadi. Sepertiga dimakan oleh orang berkurban, kemudian sepertiganya dihadiahkan, sepertiga ya diberikan kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ikhwatul kiram rahimakumullah. Nah, ketika kita memperhatikan adab-adab dan hukum-hukum ini, maka diharapkan kita ya diharapkan ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan ibadah ini betul-betul bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka perhatikanlah hukum-hukum itu dan perhatikanlah adab-adabnya sehingga kita betul-betul mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sekali lagi para panitia, para pengurus masjid sekali lagi hendaklah betul-betul menjalankan amanahnya dengan baik. Terkadang ya yang kaki satu ekor itu hilang, tinggal 3 lagi. Entah kemana perginya yang satu lagi. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Ya, maka nanti akan dibahas oleh guru kita Dr. Basri hal-hal yang berkaitan dengan maqasidnya, hikmah, kemudian barangkali hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Maka sekali lagi amanahlah di dalam menjalankan tugas ini. Dan di hari itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut ayyamu aklin wa syurb, ya, kita hari makan, hari minum, ya, di mana kita bergembira, kita menikmati daging-daging hewan ternak kita, dan kita merayakan hari kemuliaan itu dengan bergembira, dengan berbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ibadah kurban bukan hanya sekadar menumbangkan hewan ternak, tapi dia merupakan lambang kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan ketika nanti penyembelihan hewan ternak kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk lanjutan materi kita, dan kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Guru-guru kita yang sama kita hormati, Dr. Dasman, Dr. Diatullah, Saudara Ray, Saudara Adnan, dan para pemirsa serta para pendengar Radio Urbani dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita untuk bersyukur kepada Allah setiap saat, dan khususnya pada pagi hari ini ketika Allah kembali memudahkan kita untuk menajah sebuah kegiatan yang di situ kita berbincang-bincang tentang agama, yang dalam hal ini yang akan kita perbincangkan atau yang sedang kita bicarakan itu satu tema yang terkait dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita pula di masa yang akan datang untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala. Salat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk setia berada di atas sunnahnya, untuk istiqamah berada di atas jalan yang telah beliau wariskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta dan tidak mewariskan dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan panduan yang bisa menyelamatkan kita dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita tetap taat, mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan pula syafaat dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati, untuk apa atau untuk siapa kita berkorban. Saya kira tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh guru-guru kita terkait dengan sejarah awal mula daripada ibadah kurban, dan yang kedua juga sudah disampaikan hal yang terkait dengan adab dan beberapa hukum yang diatur oleh agama kita. Itu semua menggambarkan bahwa kurban adalah sebagai sebuah ibadah. Yang namanya ibadah tentu tidak bisa kita lakukan semaunya kita. Ibadah haruslah kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah nanti ibadah kita baru diterima. Kalau seandainya kita beribadah kurban semaunya, berarti kita tidak mengikuti panduan, dan jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tentu saja semua kita, tidak ada yang menginginkan ibadahnya sia-sia. Tidak ada yang menginginkan ibadah kurbannya menjadi tidak bermakna, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mestilah taat dan ikut panduannya. Ketika kita mengikuti panduan yang telah diatur, itu juga lah nanti yang akan membuat kita bisa mendapatkan hikmahnya,
mendapatkan atau sampai kepada tujuan yang diinginkan dari ibadah kurban itu sendiri. Barangkali sisi ini yang akan saya coba sedikit untuk berbagi terkait dengan hikmah atau maqasid yang ada di balik ibadah kurban. Para ulama sudah memberikan penjelasan ini secara luas ketika mereka bicara tentang ahkam al-adhahi, hukum-hukum dari ibadah kurban. Mereka selalu bicara tentang hikmah. Ada beberapa hal yang barangkali bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, hikmah atau maqasidnya adalah ihya sunnati nabiyina Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sesungguhnya ibadah kurban bukanlah sebuah ibadah yang bermula dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah sebuah syariat yang baru ada pada masa ketika Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul, tapi ini merupakan sebuah syariat yang juga sudah ada pada masa sebelumnya. Bahkan ketika tadi kita tengok dari catatan sejarah, istilah kurban itu sendiri itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menceritakan anak-anak Nabi Adam yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Dr. Dasman. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan dalam bentuk sembelihan itu ada kisah Nabi Ibrahim yang tadi juga sudah dikisahkan melalui sebuah sejarah yang juga tercatat di dalam Al-Quran. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih seorang anak, sebenarnya Allah tidak pernah menginginkan bahwa Ismail itu agar mati disembelih. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah, tapi yang diinginkan adalah agar semua manusia tahu kalau Ibrahim itu telah membuktikan cintanya, bahwa dia telah lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya sendiri. Maka digantilah Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan sembelihan atau domba yang gemuk. Nah, itulah sebabnya juga Nabi kita mengatur sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwa sembelihan itu jangan pilih yang kurus, pilihlah yang berdaging terkumpul. Ini sesuatu yang tentu saja harus dihindarkan karena kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ini semua adalah amanah yang dititipkan, amanah yang memang harus dijaga. Ketika memang bisa membeli yang lebih besar dikarenakan oleh uang itu cukup untuk yang besar, maka itu yang harus dikedepankan. Karena dulu Allah mengganti Ismail dengan dzibhin azim. Sunnah inilah yang dihidupkan kembali oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga tergambar ketersambungan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim. Karena dalam Al-Quran juga dua kata uswatun hasanah, satu untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu lagi untuk Nabi Ibrahim. Dalam salawat kita diatur juga ada nama salawat Ibrahimiyah, salawat yang menggabung di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi wa ala ali Ibrahim. Jadi keterkaitan yang dua ini memang sangat erat sekali. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak ada lagi Nabi dari keturunan jalurnya Ismail kecuali setelahnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan ada juga di antara riwayat mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dia menemui para nabi, banyak nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun, Nabi Musa, termasuk di antaranya pada langit ketujuh itu dengan Nabi Ibrahim. Jadi di riwayat itu dikatakan bahwa di antara semua nabi yang ditemui oleh atau yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang meminta titipkan salamnya kepada umatnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi titipkan salam saya kepada umatmu. Inilah barangkali cara untuk membalas titipan salam itu dengan ucapan pada salawat dan salam, disebut sebagai salawat Ibrahimiyah. Di situ ada kama sallaita ala Ibrahim atau kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka melaksanakan ibadah kurban itu sebuah ibadah yang mengingatkan kita kepada sunnahnya Nabi Ibrahim yang dihidupkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah kurban itu sebuah ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, yang di dalamnya ada iman, di dalamnya ada tauhid. Maka berkurban berarti mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ tauhid dalam semua bagiannya. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada al-asma wa sifat. Maka pada saat kita menyembelih, yang kita sebut adalah bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Ini adalah kalimat iman. Ini kalimat di mana kita menyebut Allah dalam memulai ibadah kurban kita. Artinya kita sembelih hewan kita dengan menyebut nama Allah. Karena az-zabhu itu adalah ibadah. Dan ibadah haruslah untuk Allah. Maka memulainya dan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar itu menandakan bahwa sembelihan kita ini adalah dengan menyebut nama Allah dan untuk tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sembelihan itu bukan untuk Allah atau tidak dengan menyebut nama Allah, maka sembelihan akan menjadi tidak sah, bahkan bisa menjadi di dalamnya ada unsur syirik. Ketika hewan disembelih bukan lagi untuk tujuan-tujuan yang diridai oleh Allah, sembelihan ini untuk tujuan-tujuan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, maka itu merupakan hal yang terlarang dalam agama. Itu tidak boleh dilakukan karena kita sudah tidak lagi menumpahkan darahnya dengan atau tujuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih itu kan berarti mengakhiri kehidupannya. Yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Maka sekarang kita sembelih, kita mematikannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh jemaah haji umpamanya pada hari ke-10 itu. Hari ke-10 itu kan hari Hajjul Akbar. Hari akbar pada ibadah haji itu ada pada hari yang ke-10. Karena pada hari yang ke-10 itu memang hari di situ berkumpul sebagian besar dari amaliyah haji. Di situ ada lontar jumrah, khususnya Jumratul Aqabah. Nanti ada menyembelih juga. Ada yang hadiah tamattu'nya, ada yang berkurban. Kemudian juga di hari itu ada mencukur rambut atau mencukur rambut secara habis atau sebagian. Dan di situ juga ada tawaful ifadah.
yang dianjurkan pada hari itu, meskipun tidak harus pada hari itu, tetapi sebaiknya dilaksanakan pada hari itu di Makkah untuk kemudian kembali ke Mina. Semua rangkaian ibadah itu kalau kita tengok, itu semua adalah rangkaian ibadah-ibadah yang di dalamnya ada makna tauhid. Ketika seseorang memulai untuk melontar jumrah umpamanya, apa kata-kata yang diucapkan dalam lontarannya itu? Bismillahi, Allahu Akbar. Sama seperti menyembelih tadi. Menyembelih nanti Bismillahi, Allahu Akbar. Nanti ketika tawaf, apa kata yang terucap pada saat kita memulai tawaf? Kalau bisa cium Hajar Aswad, itu saja. Kalau tidak cukup disentuh, lalu tangan yang dicium. Kalau tidak, cukup dengan isyarat saja sambil mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Jadi diulang-ulang itu pada hari itu. Maka Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar itu semuanya adalah pada hari yang ke-10. Bagi kita yang tidak berhaji, yang ada adalah ibadah kurban. Bagi mereka-mereka yang diberikan ke lapangan, maka dibuktikanlah tauhidnya ketika dia menyembelih hewannya dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Maka yang ibadahnya itu adalah iraqatud damnya, itu menumpahkan darah, itu mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, itulah yang disebut sebagai ibadah. Sehingga muncul masalah-masalah kontemporer kadang dalam persoalan ini. Boleh enggak umpamanya enggak dibelikan hewan uang itu, tapi uangnya aja yang dibagi-bagi. Jadi ini Pak Ustadz, nih kami ini enggak suka kambing nih. Enggak ada yang suka kambing, jadi enggak usah beli kambing, uangnya aja dibagi-bagi ke fakir miskin. Apakah itu namanya korban? Jawabannya tidak. Tidak, karena yang korban itu iraqatud dam. Menyebut nama Allah saat menyembelih itu yang korban. Tapi kalau uangnya yang dibagi-bagi, ya itu bisa jadi sedekah, bisa menjadi amal baik, tetapi tidak bisa disebut sebagai korban. Karena ada nanti yang tertinggal sunnah-sunnah yang lain ketika kita tidak dalam bentuk sembelihan. Apa contoh sunnah yang lain? Sebaiknya yang berkorban itu memakan hewan korbannya sendiri. Maka Nabi SAW selesai mengerjakan sholat, ketika dia sudah menyampaikan khutbahnya, maka dia pulang, dia menyembelih hewannya sendiri. Pada saat dia menyembelih hewan itu, diambil oleh Nabi daging yang dia suka, dan dia sarapan paginya dengan daging korbannya itu. Kemudian sisanya barulah kemudian diberikan kepada yang lain. Tapi kalau uang yang dibagi-bagi, apakah nanti sedikit uang diambil untuk yang berkorban? Tentu nanti akan ada yang hilang. Ada sunnah yang tidak terlaksana. Dan tidak mungkin juga sambil membagi itu Bismillahirrahmanirrahim dibagikan. Nah, maka bisa saja menjadi sedekah, tapi tak akan pernah bisa disebut sebagai ibadah kurban. Nah, oleh karena itu di antara hikmahnya ibadah kurban itu tahqiq al-ubudiyah, tahqiq at-tauhid. Kita membuktikan dan mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita. Dan orang yang bertauhid adalah orang yang selalu tunduk kepada aturan agama. Sekarang dengan tauhid yang ada pada dia, sudahkah ditaati semua aturan Nabi, aturan Allah? Karena taat itu kan pertama taat kepada Allah, itu asyhadu an la ilaha illallah. Kedua taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka syahadatnya itu dalamnya ada dua ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Orang bertauhid berarti taat kepada kedua tadi. Sekarang ada aturan-aturan agama datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh, barang siapa yang menjual kurbannya, maka fala udhiyatalah, hilang nilai kurbannya, sama dengan tidak berkurban. Ini salah satu dari aturan.
Kalau benar tauhidnya, dia akan tunduk ini. Dia akan patuh kepada aturan agama ini. Oh, ternyata tidak boleh dijual. Jangan dijual. Tapi kalau masih ingin dijual, berarti ada masalah di sini. Karena berapa banyak itu yang terjadi selama ini barangkali karena ketidaktahuan. Kalau karena ketidaktahuan ya berarti harus belajar terus, atau kena lupa ya harus ada yang mengingatkan. Maka mudah-mudahan diktat ini salah satu cara untuk mengingatkan atau mengajarkan. Seperti kulit, 3 hari 2 hari menjelang hari raya datang tuh tukang-tukang kulit itu. Dia bilang nanti kulitnya saya akan beli. Itu bisa 200.000, bisa 300.000. Lumayan kan kalau ada 10 kerbau kali 300.000. Berapa uang yang didapat? Banyak. Tetapi bertentangan. Kalau memang itu tidak boleh, maka kita buktikan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah, kita buktikan tauhid kita pada hari itu, bahwa sesungguhnya kita mesti meninggalkan hal-hal yang dilarang. Itulah hakikat tauhid yang sebenarnya mesti mendatangkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang dilarang seperti tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal, kepada yang menyembelihnya itu. Tidak boleh itu maksudnya ketika dijadikan dari hewan kurban itu sebagai upah. Tapi boleh dari yang lain. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan wa nahnu na'khudh min indina. Rasul melarang untuk memberikan upah, tetapi kami mengambilnya dari kami sendiri. Berarti Ali mengambil dari yang selain kurban. Ya bisa saja mungkin dari pekurbannya. Orang berkurbannya memberikan upah tapi bukan dari hewan kurban. Dari yang lain mungkin uang. Dikasihkan umpamanya upahnya 100.000. Enggak apa-apa, boleh kalau memang harus dikasih. Tapi menjadikan bagian kurban itu sebagai upah, itu ternyata merupakan sesuatu yang terlarang. Ya kalau kita tengok dari hikmahnya ya, sesuatu yang kita sudah serahkan untuk Allah, kita tidak boleh lagi mengambil keuntungan dunia kita. Bukankah menjual beli itu keuntungan dunia? Bukankah upah mengupah itu bagian dari persoalan transaksi duniawi kita? Sementara hewan sudah disembelih dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang kedua ini poinnya adalah tahqiq al-ubudiyah atau tahqiq at-tauhid. Kita mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita dalam artian yang sesungguhnya. Mulai dari awal sembelihan yang hanya kita serahkan kepada Allah sampai pada seluruh proses yang semuanya harus tunduk kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hal-hal yang bersifat wajib atau sampai pada tingkat haram, ada hal yang sifatnya anjuran. Semua itu ajakan untuk mewujudkan tauhid kita kepada Allah, mewujudkan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hal-hal yang sifatnya sunnah. Umpama ketika ada hadis idza halla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Kalau sudah masuk hilal dan nampak hilal Zulhijjah itu dan seseorang di antara kalian ingin untuk berkorban, maka hendaklah dia tidak mencukur lagi rambut dan tidak lagi menggunting kukunya. Ini kan juga menjadi bagian dari ujian keimanan kita. Ikut enggak kita sama sunnah seperti ini kan cuma tidak wajib umpamanya, ini kan sunnah, tidak wajib, tidak sunnah segala macamnya itu hanya pertimbangan yang datang pikiran kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita sebisa mungkin. Oleh karena itulah sahabat dulu dibina oleh Nabi itu tidak untuk membeda-bedakan hukum. Ini wajib, ini sunnah. Sunnah kadang-kadang cenderung pula untuk ditinggalkan.
Tapi yang dibina oleh Nabi itu pada generasi sahabat itu adalah bagaimana mereka mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi, meskipun nanti tidak sampai kepada wajib. Maka Rasulullah SAW cenderung menyebutkan hikmahnya. Hikmah dari amalan itu tujuannya apa? Itu kan motivasi supaya seseorang cenderung untuk melakukan. Termasuk pada ibadah kurban. Ibadah kurban jumhur mengatakan sunnah muakkadah, tidak sampai ke tingkat wajib. Yang mengatakan wajib adalah Abu Hanifah. Karena ancaman fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami, itu kan ancaman. Yang sanggup berkorban lalu enggak berkorban, jangan dekat-dekat. Abu Hanifah bilang, ini ancaman berat ini, yang berat-berat ini berarti wajib. Tambah dengan fasalli li rabbika wanhar, itu amar, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada amar itu menunjukkan wajib. Tapi oleh jumhur tidak. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Namun kita jangan memandang hukum sunnah muakkadah dengan artian bahwa tidak wajib lalu kemudian cenderung untuk ditinggalkan. Yang harus diingat justru adalah apa yang akan didapat dengan ibadah kurban. Sesungguhnya kurban seseorang itu nanti yaumal qiyamah bi azfariha wa juludiha, datang nanti lengkap dengan utuh, dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya, semuanya menjadi saksi atas kebaikan dia nanti di hari akhirat kelak. Bukankah di hari akhirat itu hari yang kita butuhkan adalah pertolongan demi pertolongan, kesaksian demi kesaksian. Sekarang dia akan bersaksi atas kebaikan yang telah kita lakukan. Berarti akan menambah kebaikan bagi kita di hari mahsyar kelak. Ininya yang harus diingat. Itu diantara maqasid atau hikam dari ibadah kurban. Yang lain saya kira semua kita sudah paham ya. Asyukru li ni'matillah, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu, berarti kita atas nama Allah, berarti kita sedang menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Itu menunjukkan takaful sesama umat Islam, bahwa identitas agama Islam itu sesungguhnya adalah saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Maka sangat tidak tepat ketika dituduh Islam sebagai teroris, orangnya kasar, sadis, suka berperang. Itu semua hanya tuduhan-tuduhan yang datang dari orang-orang yang benci Islam atau dari orang-orang mendapatkan keuntungan dengan tuduhan-tuduhannya tadi. Padahal Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat manusiawi, yang sangat mengedepankan saling berbagi, saling menolong, dan salah satu buktinya ada pada hari raya kurban. Bahkan pada 2 hari raya itu ada simbol takaful yang nampak di situ. Kalau pada hari raya Idul Fitri ada zakat fitrah yang dibagikan. Kalau Idul Adha tidak ada zakat yang dibagikan, zakat fitrah. Yang ada adalah ibadah kurban yang juga dibagi-bagikan untuk fakir miskin. Sama enggak kira-kira substansinya? Sama persis. Maka pantas kita berhari raya. Karena hari raya adalah hari bergembira, dan hari bergembira tidak ada orang yang bersedih. Salah satu dari cara menghilangkan kesedihan, ada yang dia makan pada hari itu. Nah, ini semua adalah filosofi dari ajaran agama kita yang harus dipahami secara lengkap. Yang kalau seandainya memang semua orang paham dengan hakikat itu, hilanglah tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam sadis, Islam teroris, Islam macam-macam tuduhan yang tidak benar. Mohon maaf, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai untuk siapa aku berkorban. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh masing-masing guru kita tadi bisa kita petik faedah dan manfaatnya, dan yang paling penting adalah kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk ibadah kurban di hari raya Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah akan menjelang. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab dari penonton apa pendengar ya, penonton kita di 08217490911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak Nyoto, Ustaz. Ustaz mau bertanya, izinkan sedikit bercerita, Ustaz. Ustaz, di perusahaan Ana itu melakukan kurban tiap tahun, itu apakah boleh? Tapi diniatkan untuk petinggi-petinggi dan orang-orang yang sudah berjasa pada perusahaan tersebut. Dan ada beberapa kali penyembelihannya itu dipercepat. Dan biasanya beberapa hari sebelum sembelih, hewan kurban diberi makanan yang mereka menjadi lemah, dengan alasan agar mudah ditumbangkan saat penyembelihan. Tapi pendistribusian daging atau hewan kurban ini tetap di hari raya setelah sholat Id. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih atas responnya dari Pak Nyoto dari Palembang. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan semangat dalam beribadah. Saya tangkap dari pertanyaan tadi ada beberapa hal yang terkait dengan hukum yang perlu untuk diberikan penjelasan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kami selalu berkorban atas nama perusahaan, tapi diniatkan untuk orang-orang yang berjasa. Korban itu adalah bagi yang mampu. Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maka dan dia tidak berkorban, berarti kelapangan rezeki yang membuat dia dituntut untuk berkorban. Maka yang berkorban itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti nanti orang yang tidak mampu tapi diam-diam ditanggung oleh orang lain. Ini kan sama dengan perusahaan yang meniatkan ini untuk sebulan, padahal sebulan itu tidak tahu. Kalau ingin memang berkorban untuk dia, berikan uang itu kepada sebulan tadi, dan biarlah dia yang berkorban. Atau disebutkan ke dia, ini uang kamu yang dijadikan untuk berkorban dan dia siap untuk seperti itu. Karena siapa tahu dia memerlukan kebutuhan yang lain selain daripada berkorban. Dan kemudian juga yang perlu dilihat bahwa ada aturan yang datang dari agama kita. Kerbau itu untuk 7 orang, yakfi li sab'in. Untuk 7 itu maksudnya adalah 7 orang yang menanggung. Jadi bukan berarti nanti umpamanya kumpulkan uang, lalu kemudian entah berapa orang jumlahnya, nanti ditanggung oleh perusahaan ini untuk sebulan, tanpa lagi ada aturan satu kerbau untuk satu sapi untuk 7 orang, itu tentu merupakan sesuatu yang menyalahi aturan agama. Karena 7 orang maksud di situ adalah 7 orang yang sebagai penanggung biaya. Dialah yang dianggap mampu dan kemampuannya itu dikumpulkan untuk 7 orang dan bisa membeli satu ekor kerbau atau 1 ekor sapi. Tapi kalau tidak seperti itu berarti menyalahi. Lebih dari 7 itu tidak dibolehkan. Kalau kambing hanya untuk satu orang.
Sedangkan pada poin yang berikutnya, sembelihan kurban itu mestilah setelah sholat. Jadi bukan berarti disembelih aja dulu sebelumnya, lalu nanti setelah sholat dibagi-bagi. Ini bukan membaginya yang setelah sholat, tetapi menyembelih, menumpahkan darah, mengalirkan darah dalam sembelihannya itu yang setelah sholat. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat, itulah kurban yang diterima oleh Allah. Tapi kalau menyembelihnya sebelum sholat, itu hanyalah dia untuk dirinya sendiri. Berarti bisa menjadi sedekah biasa, atau dia sembelih untuk dirinya sendiri untuk dia makan, dan di situ tidak ada nilai kurban. Maka ketika memang perusahaan melakukan, ditangkap dari pertanyaan tadi itu, seolah-olah disembelihnya itu memang sebelum sholat, bahkan sehari sebelum sholat mungkin, karena sebelumnya sudah disembelih, nanti dibagi setelah sholat. Itu tidak sesuai dengan panduan agama kita. Kita tidak sedang mentaati Rasul kita sedang mentaati diri kita sendiri. Berarti tidak disebut sebagai ibadah kurban. Ada seorang sahabat yang belum tahu hukumnya, sehingga sebelum berangkat sholat dia sembelih hewan kurbannya. Sesampainya di tempat sholat, Nabi menyampaikan ceramah khutbahnya. Di khutbah itu disampaikan oleh Nabi seperti tadi. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, itu sembelihan hanya untuk dia saja. Sedangkan siapa yang menyembelih setelah sholat, itulah kurban yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur untuk menyembelih hewan sebelum berangkat sholat tadi. Dan saya ingin sekali mendapatkan pahala kurban ya Rasulullah. Saya hanya punya sisanya satu. Ada kambing saya yang satu itu, tapi kecil, belum cukup umur. Dia bilang seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bilang, sembelihlah yang itu meskipun belum cukup umur, tapi Nabi bilang la yujzi'u dzalika li ahadin ba'dak. Tapi tidak boleh lagi untuk siapapun sesudah kamu. Hanya kamu saja yang boleh. Karena Nabi nampak betapa menyesalnya dia, dan dia ingin mendapatkan pahala kurban juga, sementara yang dia punya hanyalah yang masih kecil, artinya belum cukup umur. Maka Nabi membolehkan untuk dia, tapi tak boleh untuk selain dia. Nah, maka kalau memang seperti itu yang dilakukan, maka jangan diulang lagi, karena sembelihan mesti dilakukan setelah melakukan ibadah sholat. Kemudian juga serahkanlah uang itu kepada orang-orang yang tadi diniatkan, biarlah mereka untuk berkurban. Jadi bukan berarti nanti diam-diam atas nama dia, sementara dia tidak tahu. Kurban itu kan ibadah. Ibadah itu kita yang tahu apa yang kita lakukan. Berarti kalau seperti itu, jangan-jangan kita khawatir juga adalah menyalahi aturan agama. Dalam hal ini banyak hal yang harus diluruskan. Umpamanya ada partai nyumbangkan kerbau umpamanya ke masjid ini. Ini kerbau yang disumbangkan partai ini atas nama siapa ini? Atas nama partai kah? Atau sumbangan yang dikumpul-kumpulkan sama partai? Nggak ada istilah korban partai itu, nggak ada, mesti ada orangnya, mesti ada jelas. Kalau kerbau 7 orang. Tapi jika ada partai yang ngasih, ambil saja, sembelih saja. Tapi bukan untuk korban. Kan menyembelih kan bisa juga dibagi fakir miskin. Atau jadikan itu upah yang kan sering gaduh tuh para pekerja. Malam tadi saya ngisi soal kurban juga, itu ada yang bilang, di tempat kami Pak Ustadz katanya, peserta itu yang pekerja itu yang mengatur katanya. Semua tulang hanya untuk bekerja. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, jadi kalau dapat nanti sumbangan-sumbangan yang tadi itu ambil saja, terima saja. Tapi itu yang dijadikan untuk ini. Karena untuk disebut korban kan tentu tidak bisa. Karena korban ada aturannya, karena dia fikih
sesuai dengan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini mungkin saya berharap ditambah oleh guru-guru kita. Terima kasih. Ustaz ada tambahan? Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah keterangan yang panjang lebar dari guru kita Dr. Helmi Basri. Saya tidak nambah, menekankan aja. Pertama, kurban itu adalah untuk orang hidup. Ini muttafaq alaih. Sedangkan orang mati yang rajih tidak disyariatkan untuk berkorban kecuali dalam dua hal. Satu, dia berwasiat sebelum meninggal untuk dikorbankan untuknya, karena wasiat wajib ditunaikan, dan wasiat adalah amal orang yang berwasiat. Yang kedua, bernazar. Dia pernah bernazar tapi belum terlaksana menjelang meninggal, maka ini juga boleh dikorbankan untuknya setelah meninggal. Adapun orang-orang yang berjasa, orang yang ini dan sebagainya, sebenarnya kita ini memang seperti kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru dikerjakan, baru didakwahkan, supaya tidak jadi banyak beban kita yang di belakang untuk menyelesaikan. Kan gara-gara dulu banyak yang melakukan tanpa ilmu, akhirnya kita yang jadi serangan orang-orang masyarakat. Kita yang kadang-kadang menjadi penyelesai masalah ini dan sering dihujat oleh masyarakat, padahal mereka yang salah. Oleh sebab itu, maka seperti kata beliau tadi, kurban untuk satu orang ramai-ramai itu gak ada. Makanya saya katakan seperti beliau tadi, kalau memang ada kurban dikumpulkan, ditabung, seperti anak-anak menabung kan, dapat seekor kerbau, lalu ini anggap korban bersama, ya kita bilang bantai saja, tapi jadi sedekah, bukan korban, karena korban ada ketentuannya. Oleh sebab itu, kepada yang bertanya, saya katakan apa yang setelah lama ini berlaku, walaupun itu insya Allah halal karena disembelih dengan nama Allah SWT, tapi itu tidak disebut dengan kurban. Ada apa-apa sedekah lah. Nah, karena kalau seandainya nanti ada orang peserta, panitia dan pekerja ingin ngambil upah, jadikan itu sebagai upahnya. Kemudian pertanyaan di antara yang ditanyakan tadi ada soal melemahkan hewan sebelum disembelih. Kalau melemahkan itu sampai dia mati dengan itu tidak boleh, tidak halal. Tapi kalau untuk memudahkan untuk menundukkannya dan bisa disembelih secara syar'i, maka mujama' fiqhi memfatwakan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Pak Nyoto di Palembang, Sumatera Selatan bisa memahami jawaban Ustadz dan bisa juga disampaikan barangkali untuk perusahaan dia tempat bekerja. Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah hari raya di hari Jumat, Ustadz. Dulu ada pernyataan tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada dua khutbah di hari yang sama. Bagaimana hal yang seperti ini, Ustadz? Nah, alhamdulillah, barangkali ungkapannya perlu diperbaiki itu, bahwa tidak ada dua khutbah dalam sehari. Saya tidak mengetahui ada nas yang seperti itu. Tapi yang adalah bahwa Nabi SAW di masanya pernah terjadi hari raya pada hari Jumat. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa man shalla ma'ana fa in syaa'a yaljammi falyujammi wa man syaa'a la yujammi fala yujammi fa inna mujammi'un. Siapa yang salat Id bersama kami pagi ini dan siapa yang ingin salat Jumat nantinya, maka silakan, yang tidak juga disilakan. Sedangkan kami mujammi'un, sedangkan kami tetap salat Jumat. Nas ini jelas
jelas. Tapi walaupun demikian terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga qaul dalam mazhab Syafi'i bahwa Jumat tetap wajib. Jumat tetap wajib bagi yang salat Id dan yang tidak salat Id, dan lebih wajib lagi bagi yang tidak salat Id. Pendapat kedua yaitu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga qaul dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya Jumat tidak wajib bagi mereka yang salat Id, Jumat tidak wajib sama sekali secara mutlak. Tidak wajib secara mutlak. Artinya kalau sudah salat Id maka tidak wajib lagi salat Jumat. Dan yang ketiga, bahwasanya salat Jumat tidak wajib bagi yang sudah salat Id dan rumahnya jauh dari masjid tempat salat Jumat, ahlul bar. Karena memang dulu orang salat Idnya bersama Nabi alaihissalam, dan mereka ada yang tinggal di Qiblatin, ada yang di Quba, dan di Awali. Kalau kembali ke tempat, ke rumahnya selesai salat Id dan selesai menyembelih misalnya, baru sampai di rumahnya dah siap-siap lagi untuk pergi ke Jumat. Maka oleh sebab itu Nabi berikan rukhsah. Nah, jadi ayo tu lah abi dah juga abi pergi salat, ya kan? Habis waktu karena salat, karena baru sampai di rumahnya sekitar jam 10 dah siap-siap pula untuk balik ke Jumat ke ke masjid. Oleh sebab itu maka Nabi berikan keringanan. Nah, dari ketiga atau semua mazhab ini, artinya baik yang mewajibkan atau yang tidak mewajibkan, semuanya mewajibkan bagi imam untuk tetap melaksanakan salat Jumat. Artinya walaupun bagi jemaah tidak wajib, tapi yang imam wajib melaksanakan salat Jumat. Bukan nanti di satu masjid dibuat dua versi. Yang versi Jumat silakan, nanti selesai Jumat ada pula yang salat zuhur. Bukan. Nah, ini sebagian memahami seperti itu. Jadi disiapkan dua imam, imam Jumat dan imam zuhur. Bukan. Ini konteksnya dulu, ikhwani fillah. Dulu masjid terbagi dua. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan Jumat di situ. Sedangkan yang ghairu jami' tidak ada Jumat tapi tetap salat 5 waktu. Kalau bahasa kita sekarang itulah surau, itulah musalla, itulah langgar, itulah menasa. Nah, bagi yang tadi sudah salat Id, bagi mazhab yang membolehkan, dan ini yang rajih insyaallah, mereka tetap salat zuhur di masjid ghairu jami' tadi, atau di musalla atau di surau tadi. Bukan rukhsah untuk meninggalkan salat zuhur di masjid, ya, atau meninggalkan salat zuhur di surau. Tapi kalau seandainya di tempat kita masjid semuanya ada Jumat dan kita hadir, ya ikut sajalah salat Jumat. Nah, cuman permintaan kita pada para imam dan khatib, diringkatlah, ya, kembali kepada khutbahnya diringkas gitu. Kalau biasanya 50 menit, ini cukuplah 5 menit, misalnya, supaya jangan gelisah orang. Dan satu hal yang perlu ditekankan pula, ini kadang-kadang karena penyembelihan korban, ya, waktu singkat katanya. Satu hal yang sering kita perhatikan, banyak peserta dan panitia kurban di hari kurban mengorbankan salat zuhur. Dan lebih parahnya adalah orang sedang salat mereka sibuk memotong-motong tulang, memotong daging, merokok-rokok di masjid. Ini sama sekali, auzubillah, adab yang sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumahnya orang sedang salat, kita sibuk mengerjakan pekerjaan yang kadang-kadang juga di samping itu ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jadi mohon kepada para panitia, ya, kalau memang tidak bisa untuk minimalisir kemungkaran di masjid, ya tidak usahlah dibuat panitia kurban, karena asalnya kurban itu adalah pelaksanaan masing-masing. Dan kalau ditanya, pasti para ulama menjawab mana lebih afdal, dilaksanakan sendiri-sendiri atau beramai-ramai.
pasti pelaksanaan di sendiri-sendiri lebih afdal. Kenapa? Karena si peserta kurban dia sendiri yang melakukan segalanya. Dia melakukan mulai dari belinya, memeliharanya, menyembelihnya, mengulitinya, memotong-motongnya, memplastiksinya, dan mendistribusikan. Ini semua pekerjaan dia. Makanya jangan heran kalau seandainya para pekerja, panitia minta upah. Nah, ini para peserta, upah ambil aja lah di situ katanya. Bukan. Daging itu bukan milik peserta. Ingat, ikhwan. Ini kan judul ini sebenarnya untuk siapa aku berkorban. Yang sudah kita sembelih hewan korban bukan milik peserta, bukan milik panitia, bukan milik masyarakat, tapi milik Allah. Dialah yang berhak membagi. Dialah yang berhak membagi kepada siapa dia berikan. Maka Allah berikan bagian pertama kepada yang berkorban. Ambillah, tidak apa-apa. Berapa mau silakan. Dan kemudian berikanlah kepada orang fakir miskin sebagai sedekah. Ambillah berapapun kamu berikan, atau berikan kepada orang kaya sebagai hadiah, tidak apa-apa. Tapi upah Allah larang, tidak. Itu sudah tidak izinkan. Makanya upah yang diambil daripada hewan korban haram. Oleh sebab itu, gara-gara amalan sunat kita bikin haram, tidak boleh. Amalan sunat, kurban kan sunat. Sekarang kita di panitia meninggalkan sholat berjamaah atau mengganggu orang sholat di masjid, haram. Oleh sebab itu tidak usah jadi panitia. Kare kaji bu ya, bukan. Ya supaya nanti di akhirat kita jangan jadi orang rugi. Ya gara-gara yang sunat, yang wajib kita tinggalkan. Makanya para pengurus memang harus cari orang-orang yang bekerja lillahi ta'ala pertama. Yang kedua orang-orang yang taat. Yang ketiga penyembelihnya orang yang sholat, karena orang sholat diragui keislamannya menurut para ulama. Ya walaupun saya memandang rajih tidak keluar dari Islam selama dia mengakui wajibnya sholat, tapi diragukan. Carilah orang-orang yang rajin sholat. Walhamdulillah. Oleh sebab itu jangan sampai melaksanakan yang haram gara-gara mendirikan syiar yang sunat ini. Wabillahi taufik. Di kesimpulannya, Jumat tetap diadakan di masjid oleh imam. Sedangkan orang yang tidak mampu atau berasa berat atau susah untuk ikut Jumat, maka ada rukhsah untuk tidak salat Jumat. Sedangkan salat zuhur berjamaah tetap wajib dilakukan baik oleh panitia korban ataupun yang tidak berkorban, termasuk peserta. Arahkan mereka untuk salat dulu. Tentu ada pertanyaan, nanti daging itu siapa yang nunggu Ustaz? Alhamdulillah. Kan ini peluang kerja lagi. Jadi pekerjaannya penunggu keamanan daging. Kan bagus, Ada upah tapi jangan dari kurban. Kalau bisa iuran di partai tadi lah Ustaz ya. Atau iuran dari sekolah, atau iuran dari perusahaan tadi yang tidak jelas siapa yang berkorbannya, tapi adalah iuran yang sifatnya rame-rame tadi. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk antum yang bertanya mengenai perkara Jumat dan juga salat Idul Adha yang bertepatan di hari Jumat ya. Kita sepertinya cukup untuk hari ini. Di kesempatan hari ini sudah untuk antum yang sudah bertanya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang sama tadi sudah dijawab oleh guru kita. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan, ada sebuah organisasi yang anggotanya lebih dari 100 orang. Kemudian semuanya iuran untuk membeli sapi kurban, ada 100, ada yang 300 dan sebagainya. Apakah ini termasuk kurban ya Ustaz? Ini sudah dijawab dari penjelasan guru-guru kita tadi, insya Allah. Kalau ragu bisa putar ulang, ini rekaman ada di laman media sosial kita juga. Baik, boleh Ustaz, fadhal Ustaz. Kalau mereka iuran misalnya 100 anggota iuran, ya setiap tahun berlaku, tapi untuk tahun ini untuk 7 orang di antara mereka. Julo-julo tibunya ya. Barangkali itu bisa, artinya yang lain itu baginya sedekah kepada yang berkorban, karena menolong orang berkorban dibolehkan. Artinya kita saya kurang uang lalu saya bantu saudara saya untuk berkorban, tapi bukan nama ramai-ramai gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa menyimak. Dan kalau kurang jelas bisa diputar ulang lagi rekamannya. Bisa antum simak di laman media sosial Radio Rabbani 91,1 FM.
Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk waktu dan ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali membahas tema-tema yang berbeda insyaallah. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robani dan juga laman media sosial lainnya yang ikut menyiarkan diktar kita untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara